Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Kita intro dulu cuy. Yeah, let's go. Oke, jadi kali ini kita bakal melihat atau mereaksi video tentang bagaimana penerapan new normal di Malaysia gitu ya bos. Eh, Tentunya mungkin akan beda dengan di Indonesia gitu ya bos. Karena tingkat kepatuhan rakyat Malaysia juga cukup sangat-sangat tinggi gitu ya bos, 99% lah lebih gitu ya bos. Tapi sebelum kita menonton video ini, saya akan memberikan dulu informasi sedikit. Nah, yang akan saya berikan informasinya yaitu rumah adat dari Bengkulu yang namanya adalah Rakyat. Oke, jadi rumah rakyat merupakan rumah adat Indonesia yang berada di Provinsi Bengkulu dan merupakan rumah adat yang cukup lengkap walaupun tidak selengkap rumah adat Jambi. Kan jika rumah adat Jambi memiliki 8 ruangan gitu ya bos, dan semuanya memiliki nama-nama yang berbeda gitu ya bos. Jika kalian penasaran dengan rumah adat Jambi, kalian bisa tonton video sebelum ini gitu ya bos. Nah, jadi rumah adat rakyat ini terdapat sebuah ruangan yang disebut dengan ruang berendo yang berfungsi sebagai tempat menerima tamu. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, berendo artinya adalah beranda. Terdapat sebuah kamar utama yang biasa disebut dengan ruang bilik gadang. Sedangkan kamar untuk anak perempuan biasa disebut dengan ruang bilik gadis dan kamar untuk anak laki-laki disebut dengan ruang laki. Oke, jadi hanya beberapa ruangan saja ya. Tidak ada dapur gitu ya, Bos di sini di rumah adat Mukulu ini gitu ya bos. Nah, jadi mungkin saja untuk informasi tentang rumah adat Bengkulu. Jika kalian ingin lebih lengkap lagi, kalian bisa searching saja di Google gitu ya bos, cari referensi lain gitu ya. Oke, nah jika kalau gitu kita bakal menonton saja nih bagaimana penerapan new normal di Malaysia gitu ya bos. 3 2 1 play. Ini adalah new normal pada saat kalian mau masuk ke IKEA. Lihat ya Oke. antriannya. Hei, Panjang jarak ya. 1 meter Jadi lah ya. pertama kalian harus dicek dulu suhu badannya pakai Oke. kamera. Kemudian harus absensi dan mencatat untuk waktu check in atau check out. Kemudian seperti itu, sama harus pakai hand sanitizer. Dan kalau kamu nggak pakai masker, umumnya nggak diperbolehkan untuk masuk. Oh. Oke, Kopiliun. Untuk sobat pejalan yang sedang menonton video ini, dukung channel kami dengan klik tombol subscribe, klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video baru, klik like, comment, and share ke teman-teman atau keluarga ya. Itu subscribe ya. Subscribe. Oke, gue pengen ngajak kalian gimana sih penerapan new normal atau social distancing yang ada di mall-mall di Malaysia. Yuk, Oke. ikuti perjalanan kami. New normal bukan berarti kembali hidup normal seperti sebelum pandemi COVID-19 mewabah, melainkan sebuah gaya hidup baru di mana protokol kesehatan COVID-19 menjadi normal diterapkan dalam kehidupan keseharian kita. Untuk teman-teman yang ada di Indonesia, semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan wawasan bagaimana kehidupan yang normal yang diterapkan di negara jiran kita, Malaysia. Nah, umumnya semua tempat gedung, kantoran, maupun outlet atau mall wajib ngisi suatu QR code seperti untuk absensi kita, kapan jam masuk dan kapan kita keluar. Ini untuk memudahkan pemerintah dalam hal tracing. Nah, ini contoh pengen masuk ke Uniqlo, harus ngantri dulu karena di dalamnya dijatahin Oke. maksimal berapa orang saja gitu. Untuk contohnya, Uniqlo di sini hanya 70 customer saja. Mall maupun gedung ikut berpartisipasi dalam sosialisasi. Ini contoh sosialisasi untuk menjaga physical distancing 1 meter.
Kalau di Indonesia Ini kan adalah gambaran pelaksanaan new normal di Malaysia, di mana kita wajib untuk cek suhu, baik dengan Oke, termometer gun maupun dengan mesin otomatis, di mana ada kamera pendeteksi suhu tubuh. ya itu pasti sih penting. Kan kalau di Indonesia semuanya saja masuk gitu ya guys, nggak Dan dibatas-batas. ini contoh di mana menjadi hal yang umum kita wajib registrasi setiap kali masuk ke sebuah gedung atau bangunan. Hmm. Sangat jarang ya. Lama juga ya kalau kayak gini. Kita mesti sabar. Bagaimana ya penerapan new normal yang diterapkan di toko-toko retail yang ada di Malaysia? Oke. Di masa new normal ini akan sangat umum melihat antrian sebelum kita masuk toko. Nah, ini mau masuk salah satu toko perlengkapan rumah, lihat antriannya. Panjang banget ya. Iya. Ini menjadi sesuatu yang normal sih. Sebelum kita masuk ke sebuah toko, kita perlu antri karena kapasitasnya pun sekarang dibatasi. Panjang antriannya. Bisa menonton. Kalau di Indonesia dikenalkan dengan istilah PSBB, di Malaysia dikenal dengan PKP atau Perintah Kawalan Pergerakan. Iya, Ada PKP. 3 status yang dikenalkan Kerajaan Malaysia, yaitu PKP fase 1, di mana kesehatan menjadi prioritas tertinggi. Fase selanjutnya yaitu PKPD, khusus untuk kawasan zona merah, yaitu diperketat pergerakannya hingga sampai dijaga oleh tentara dan dikelilingi kawat berduri. Kemudian di fase pelonggaran, ketika wabah mulai menurun, dikenalkan dengan istilah PKPB, yaitu Perintah Kawal Pergerakan Bersyarat, namun wajib menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Oke. Untuk sampai tahap pelonggaran dan new normal ini, kuncinya disiplin physical distancing sejak awal, yaitu kekonsistenan pemerintah membuat kebijakan, mensosialisasikan dan menegakkan kebijakan tersebut, serta kesadaran masyarakatnya untuk proaktif melakukan social distancing. Iya sih. Hanya keluar rumah untuk keperluan mendesak seperti bekerja atau memberi kebutuhan pokok saja. Lihat nih antriannya. Sekarang mau ngopi aja harus ngantri Joy. Tunggu giliran ya. Di supermarketnya. Di video sebelumnya, yaitu penerapan new normal protokol kesehatan di mall, retail, restoran, dan food court. Di video berikut ini adalah penerapan protokol kesehatan di pasar tradisional, pasar grosir, maupun di supermarket. Kini hasilnya mulai terlihat dari kurva yang telah melandai. Pemerintah Malaysia pun mulai melanggarkan peraturan untuk menggerakkan ekonomi. New normal seperti memakai masker, mengamalkan physical distancing, serta menjalankan protokol kesehatan seperti memakai hand sanitizer, serta melakukan registrasi ketika masuk ke sebuah tempat, toko, gedung menjadi hal yang normal. Nah, kalau ini mau masuk ke Ion Iya. supermarket, lebih panjang. Iya, panjang banget. Guys. Untuk masuk ke Ion supermarket bahkan dia ngasih tag gini guys. Kalau lulus pengecekan baru boleh masuk. Untuk golongan ini ya berkebutuhan khusus atau manula, dia dikasih tempat khusus gitu. Oke. Jadi nggak perlu ngantri, dia boleh Duduk. kalau darurat dia boleh masuk tanpa ngantri. New normal akan menjadi kebiasaan yang umum mengantri untuk masuk ke suatu tempat Iya sih. karena semua kapasitas sebuah tempat dibatasi.
Oke, jadi setelah cek suhu di situ dikasih batasan Ya, nih 30 untuk menit. belanja di supermarket hanya 30 menit. Udah kayak kuis nih. Ayo kita belanja dalam waktu setengah jam. Iya. Untuk memperkecil kemungkinan penyebaran wabah, pembayaran dengan cara cashless, baik dengan kartu, e-money, maupun dengan mesin sangat disarankan. Oke. Di Malaysia, Tidak bersentuhan, praktek physical distancing juga diterapkan di toilet umum serta di ATM. Di toko nih, Di Torita. fase new normal di Malaysia, ketika mulai ada pelonggaran, di mana mall dan beberapa bisnis buka, namun tidak semua lini bisnis langsung diperbolehkan untuk beroperasi. Ada pengecualian seperti karaoke, bioskop, arena permainan dan olahraga, barbershop, salon, dan bisnis lain yang dianggap Oke. terlalu beresiko untuk sebagai tempat penyebaran Iya, wabah iya. masih ditutup. Terlalu berisiko ya. Nah, bisa dilihat di sini bioskop masih tutup. Ini total udah Bioskop 3 bulan lebih sih tutup. Ini tempat main juga tutup. Gak ada anak-anak ya. Nah, kalian bisa lihat di mau sini apa juga playground gitu. playground di dalam maupun arena permainan di dalam mall masih tutup. Jadi kalau kalian lihat nih umumnya hanya orang dewasa aja sih. Iya, iya. Dan ini pun kehidupannya normalnya menjadi seperti ini. Transportasi umum Nah, ya. kalau ini adalah new normal di MRT stasiun MRT. yang ada di Malaysia. Jadi kita lihat gimana kehidupan new normal di transportasi umum yang ada di Malaysia. Nah, secara jam operasi itu tetap normal. Dia ada sekitar 5 sampai 10 menit sekali, tergantung di jam sibuk atau bukan. Oke. Nah, untuk pintu masuk pun yang biasanya bisa di beberapa pintu ya, yang ini tutup. Jadi ini hanya untuk keluar saja, supaya untuk bisa ngontrol ya keluar masuk orang. Sepi banget. Dapat dihitung dengan jari juga. Jarang-jarang orang. Mungkin kalau hari-hari kerja akan agak banyak. Dia scouter juga. Nah, di sini banyak pengumuman mengenai pengetahuan bahayanya COVID-19 Oke. serta untuk mempraktekkan social dan physical distancing minimal 1 meter antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, artinya. Rapid KL. Nah, kita jaga social distancing. Nah, kita lihat kursi-kursinya pun dikasih Oke. stiker supaya jaga jarak. Di apa di Islam Kita berdiri aja di sini supaya aman, menjaga jarak aman untuk mempraktekkan social distancing. Iya, iya. Jarak sosial. Di transportasi online. Di video sebelumnya adalah protokol kesehatan di MRT dan LRT. Dan ini adalah protokol kesehatan di salah satu Grab yang pernah saya naiki. Drivernya menguji suhu tubuh saya sebelum diperbolehkan untuk naik dan jalan. Oke, iya, iya. Mungkin bisa kamu terapkan juga ya. Hmm. Di rumah ibadah nih. Semenjak PKP diberlakukan di Malaysia sejak 18 Maret lalu hingga bulan Juni sekarang, kegiatan ibadah di tempat ibadah ditiadakan. Contohnya, untuk umat muslim, sholat berjamaah 5 waktu, termasuk sholat Jumat, hingga bulan Ramadan kemarin, masjid seperti apa sholat ya? tarawih dan sholat id juga di rumah Bagus saja. banget. Apakah menurut kamu, kebijakan PKP atau PSBB di Malaysia ini berlebihan? Boleh tinggalkan pendapat kamu di komentar ya. Enggak juga sih. Enggak Satu yang berlebihan. pasti,
contoh betapa berlebihannya negara Vietnam dan Taiwan dalam menangani wabah ini hingga sukses mengatasi pandemi, bisa kita jadi acuan. Iya. Terkadang tidak menganggap enteng sebuah pandemi itu terbukti pilihan bijak. Oke. Apakah Betul. kamu siap untuk hidup new normal ini? Siap. Wadaw. Offline. Nah, oke, jadi dia videonya sangat-sangat luar biasa sih Malaysia gitu ya. Orang-orangnya juga sangat patuh gitu ya bos, di mall, di segala tempat mereka melakukan social distance, minimal jaraknya 1 meter ya, dan juga sangat menjaga kebersihan juga ya. Di Indonesia juga saya harap seperti ini juga gitu ya bos. Semuanya patuh dan cepat usai ya. Mungkin itu saja untuk program ini, takut kepanjangan durasinya gitu ya bos karena tadi saja tonton videonya sudah 13 menit. Semoga itu saja untuk kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan mungkin itu saja, see you di next video. Salam serumpun, bye.